praktek ketatanegaraan yang terjadi itu udah menyimpang dalam banyak hal. Jadi ini cuma soal waktu gitu. I'm giving him benefit of the doubt. Apa kira-kira oleh-oleh kita dari Norwegia nih, Bang? Waduh, banyak sih oleh-oleh saya dari Norwegia. Saya pulang 1,5 tahun yang lalu. Dan saya punya satu mata kuliah yang lusa saya ajarkan di UGM tahun kedua. Oke. Tahun lalu saya udah mulai kuliah itu. Jadi mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya namanya Welfare State. Wealth, Negara kesejahteraan. Ya. Nah, saya terkagum-kagum dengan Norwegia dan Scandinavian countries. Kenapa? Karena memang di sana warga itu tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, ideologi, itu punya hak kesejahteraan yang disebut welfare benefits. Welfare benefits itu diberikan untuk pendidikan, diberikan untuk kesehatan, diberikan untuk employment, dan diberikan juga untuk old age, pensiun. Nah, itu perjuangan 200 tahun untuk membangun satu sistem welfare state itu. Di mana tidak akan ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang tidak bisa punya kesempatan untuk pendidikan, untuk tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak mendapatkan perumahan, dan itu semua provided by the state, gitu. Negara yang memberikan. Itu tentu ada di dalam konstitusi mereka, Bang? Ada, itu kan diterjemahkan dalam berbagai undang-undang mereka. Nah, ini sebetulnya sih menarik karena ini sebetulnya adalah sintesa dari pertarungan ideologi kapitalis, liberalis dengan komunis, sosialis. Cuman kan kapitalis kan punya banyak defect, gitu, banyak cacat. Komunisme juga punya banyak cacat. Gitu. Nah, dua-dua itu tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Makanya muncullah gagasan the third way, Anthony Giddens. Nah, di Eropa mereka sebut Social Democrat. Nah, Social Democrat ini adalah kelompok jalan tengah, percaya pada market economy, tapi juga market economy yang punya fungsi sosial. Nah, di Jerman disebut social market economy, pasar bebas yang sosial sifatnya. Nah, di sini kelihatan bahwa ya kita juga sebetulnya bisa melihat sejarah kita. Kenapa Soekarno seperti selalu in between? Tidak sosial, tidak komunis, tidak liberalis, tidak sosialis juga. Selalu di tengah-tengah gitu. Nah, jadi kita mengadopsi kapitalisme in a way, mengadopsi juga sosialisme kalau kita baca Pancasila. Ya. Nah, jadi cuman persoalannya kita itu cuman berhenti pada slogan. Berhenti pada permukaan. Kontennya nggak jelas gitu. Kontennya tuh salah kaprah diterjemahkan. Termasuk bansos. Bansos ini, kalau kita bicara mengenai jumlah uangnya besar, penerima manfaatnya juga banyak, tapi itu lebih sebagai charity, lebih sebagai belas kasihan, kedermawanan. Nah, saya tidak ingin melihat orang Indonesia itu tergantung pada kedermawanan penguasa. Oke. Ya, tidak boleh ada yang disebut benevolent leader. Mereka mesti punya hak. Nah, ini yang kita sebut sebagai entitlement. Nah, konsep negara kesejahteraan itu membawa entitlement. Semua orang punya hak. Nah, saya tanya pada Sri Mulyani satu waktu. Dia berceramah di Kadin, saya hadir kebetulan. Nah, dia bicara mengenai postur APBN Indonesia. Bagus posternya. Ya mungkin karena dia Menteri Keuangan, dia mesti bicara yang positif terus. Tapi ketika bicara mengenai kesejahteraan, dana perlindungan sosial, pensiun, saya tanya pada Sri Mulyani, ini yang dapat pensiun itu siapa? Yang dapat pensiun itulah pegawai negeri, adalah TNI, adalah polisi, pegawai swasta, ya, karena dia bekerja. Jadi semua orang yang bekerja itu punya hak untuk pensiun. Pegawai swasta ada anggaran, ada dana gaji mereka yang dipotong untuk pensiun plannya mereka. Bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan nelayan? Bagaimana dengan pedagang kaki lima? Bagaimana dengan seniman? Dapat pensiun nggak? Nggak ada anggarannya. Nah, oleh sebab itu di Norway, di Denmark, di Swedia disebut old age pension. Nah, what does it mean gitu? Old age pension. Pensiun hari tua. Ya dia pensiun untuk semua orang. Siapapun. Punya hak. Oke. Lantas Sri Mulyani bilang, nggak bisa Pak Mulya. Kenapa nggak bisa Bang?
APBN kita anjlok kalau begitu. Nah, how many years we have been independent? 79 tahun. 79 tahun kita nggak jelas mau dibawa kemana. Bang, sekarang aku teringat. Kita di Undang-Undang Dasar kita itu sudah diamandemen berulang kali. Salah satu yang saya ingat persis itu adalah pasal 28. Ya. Yang dibikin A, B, C, D dan sebagainya. Sangat rinci menurut saya ya. Ada yang tadi disebut welfare itu semua ada di situ. Pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, menurut saya tidak pernah saya lihat, tapi mungkin Bang Mulya bisa menerjemahkannya secara berbeda. Ini kan harusnya kewajiban negara ini bukan hanya berlaku bagi orang katakanlah yang di pusat, gitu ya, atau di Jakarta. Dia juga berlaku bagi tadi nelayan di ujung Indonesia yang mungkin kita datang ke sana pun susah dan sebagainya. Kenapa ini tidak didelegasikan? Kalau sederhana, kenapa ini tidak didesentralisasikan kewajiban pemenuhan ini kepada kepala daerah? Ini kan kita mau pilkada sekarang. Itu ide yang bagus memang. Tidak mungkin welfare benefits itu disediakan dan dikelola hanya oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah itu punya kewajiban yang sama. Nah, jadi kombinasi services ya, layanan kesejahteraan dari pusat dan daerah itu mesti ditemukan. Seberapa besar bagian pusat, seberapa besar bagian daerah. Nah, daerah ini kan juga harus diberikan kesempatan untuk kompetisi satu dengan yang lain. Dalam segala hal, dalam pertumbuhan ekonomi, dalam membangun transisi energi misalnya. Kalau kita ngomong soal energi terbarukan. Kalau modelnya tetap seperti sekarang, sentralistik, monopolistik, nggak akan jalan. Dari dulu kan ketika kita muncul dengan gagasan reformasi, kita maunya kan otonomi daerah yang diperluas. Desentralisasi. Sebagai ide, it sounds too good to be true. Harus begitu seharusnya. Tapi nggak jalan gitu. Jadi buat saya, ya desentralisasi ini satu konsep yang kosong. Yang tidak diisi dengan satu formula yang jelas. Ya. Nah kalau saya sih melihat memang kalau kompetisi itu diberikan, daerah ini pasti akan mempunyai pemimpin-pemimpin daerah yang baik, yang inovatif, yang futuristik, yang mampu membawa daerahnya menjadi ya daerah yang sejahtera dan adil. Minimal Ya, tapi dengan pembatasan, keterbatasan yang mereka miliki sekarang, ya semuanya hanya akan jadi dependen dengan pemerintah pusat. Nah ini yang saya nggak ngerti. Ya saya nggak mau bicara, saya lebih setuju federal state gitu. Itu ideal-ideal yang dulu banyak diperdebatkan. Amin Rais pernah bicara mengenai federal state waktu itu. Tapi even kalau otonomi daerah as a konsep itu bisa diterjemahkan dengan sangat rinci, kita akan bisa mendapat hasil yang lebih dari apa yang kita lihat sekarang ini. Bang, saya potong sedikit. Jadi gini Bang, salah satu itu sebetulnya hari ini kita menghadapi persoalan, katakanlah persoalan iklim, gitu ya. Nah, iklim ini tidak bisa harus diselesaikan bergotong royong, kasarnya gitu. Salah satu yang penyumbang iklim itu adalah eksploitasi, katakanlah seperti sumber daya alam yang ekstraktif itu ya. Yang dikhawatirkan malah menambah pemanasan global dan sebagainya. Bagaimana mungkin daerah bisa berpartisipasi untuk urusan seperti itu? Sementara pertama, hak untuk mengelola itu aja mereka ditarik ke pusat gitu ya. Ya artinya mereka ada tetapi itu setelah pusat. Sekunder lah haknya mereka. Lalu yang kedua, mereka sendiri juga hanya bisa bergantung, bukan hanya bisa bergantung, mungkin katakanlah bergantung terhadap apa yang mereka miliki itu. Gitu. Nah ini terkait sebetulnya saya lihat begini Bang. Negara ini kan dibiayai pajak 80%. Tapi kenapa pajaknya nggak dibagi sama daerah? Ini kan bisa menjadi instrumen sebetulnya supaya dia kompetitif ya seperti Abang bilang tadi ya. Pajak yang dibagi satu-satunya itu cuma pajak penghasilan orang pribadi Bang. Oke. Nah, sebelum bicara mengenai pajak ya, kalau saya boleh bicara mengenai transisi energi dari energi yang berbasis fossil fuels ke energi yang berbasis energi baru terbarukan, memang tidak mungkin hanya dilakukan oleh negara. Harus ada juga tanggung jawab global mengenai hal ini. Tapi kita kesampingkan nih tanggung jawab global. Kita bicara mengenai Indonesia aja. Indonesia selama ini kan tergantung pada listrik berbasis batu bara yang penuh dengan emisi. Target kita sesuai Paris Agreement itu tidak akan tercapai dengan itu. Nah, kita komit untuk
melakukan transisi. Oke. Tapi dengan cara seperti apa? Itu yang saya tidak lihat. Nah, PLN adalah monopoli dari industri energi. Nah, saya bilang pada Pak Yusuf Kalla, Pak Yusuf Kalla, kalau kita tetap tidak mengubah sistem energi kita, nggak akan terjadi transisi energi. Dalam space yang kita inginkan, itu akan takes long time. Desentralisasi itu PLN. Biarkan setiap provinsi itu punya PLN. Let them compete. Gitu. Pasti ada 10 provinsi akan bagus. Gitu. Mereka akan bisa kerjasama dengan asing. Jepang, ya? Iya. Jepang. Nah, kalau dibikin seperti ini, pasti mandek. Karena sudah terlalu banyak balutan vested interest di tubuh PLN itu. Ya. Nah, dia bilang gini, Mas saya, itu melanggar pasal 33. Ini kan hajat hidup orang banyak. Saya bilang nggak bisa Pak Kalla. Saya bilang, pemerintah daerah, provinsi itu adalah bagian dari pemerintah. Pasal 33 yang mana yang dilanggar? Nah, jawabannya cuma satu, sebilang vested interest di sana itu yang diancam dengan desentralisasi semacam ini. Nah, jadi kalau ini tidak dilakukan tidak akan terjadi. Nah, banyak perusahaan asing mau masuk. Norwegia tuh berkali-kali minta sama saya untuk masuk, bawa perusahaan energinya ke Indonesia. Tapi terganjal di PLN. Nah, jadi ini cuma satu contoh. Karena monopolinya mereka. Karena monopolinya mereka dan begitu ya. banyak vested interest di sana. Dan belum lagi kalau kita bicara mengenai korupsi di sana. Soal pajak, saya setuju. Ya. Nah, pajak ini memang kalau baca undang-undang kan lebih banyak merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam negara yang besar seperti Indonesia, saya kan mesti ada fairness. Pemerintah daerah kalau dituntut untuk membangun daerahnya lebih kompetitif, dia harus punya resources. Resourcesnya adalah uang pajak antara lain. Ya. Nah, mereka juga punya sumber daya alam yang luar biasa. Tapi sumber daya alam uangnya kemana? Kan ini masalahnya. Jadi menurut saya Aceh punya ya, undang-undang, ya, Nangro Aceh Darussalam itu, di mana Aceh mendapat sebagian dari ya hasil sumber daya alam yang bagi hasilnya itu ada. Ya, itu ada. Papua juga, tapi menurut saya tidak maksimal. Ya. Yang dibagi royaltinya. Iya, royaltinya tidak maksimal. Jadi menurut saya memang kita ini harus memberikan daerah lebih banyak haknya mereka. Betul. Sistemnya juga mesti diubah. Saya tahu bahwa tax ratio kita ya itu masih rendah ya. Jadi ya kita sih betul-betul membangun satu sistem tax system yang fair, yang clean ya. Saya tuh di Norwegia pernah ya, Bung Jilal ya, mau membeli rumah untuk kedutaan. Karena selama ini kedutaan itu selalu sewa kantor. Oke. Itu semua transparan gitu. Nggak ada tuh nggak ada calo yang bisa masuk. Jadi siapapun agent yang kita hire akan come up dengan angka yang sama. Oke. Segini loh harga yang akan ditawarkan. Jadi mereka compete-nya sama service ya Bang, ya, bukan sama agent yang lain juga datang. Kenapa? Karena kita bisa lihat. Betul. Ya, itu bisa diakses angka-angka itu. Kalau gitu sih kita nggak akan dibodoh-bodohin. Nah, kita cuma bicara mengenai ya dengan siapa kita merasa dapat layanan yang lebih profesional. Nah, kita mau tahu siapa sih pembayar pajak terbesar di sana? Kita tinggal buka aja tuh websitenya mereka, kantor pajak di sana, bisa ketahuan tuh. Pengusaha ini pajaknya sekian, penghasilannya setahun sekian. Nggak ada yang konfidensial. Okay. Nah, selama sistem itu tidak dibangun di Indonesia, ya sulitlah kita bisa mengharapkan pemasukan pajak ya yang betul-betul mencerminkan realitas ya daripada itu ya. Pajak itu sendiri. Banyak pajak yang digelapkan, banyak pajak yang diselewengkan ya, tax avoidance sama tax evasion itu yang terjadi yang kita nggak pernah tahu. Keterbukaan informasi itu sebetulnya juga salah satu menurut saya Bang ya, salah satu cara paling efektif untuk menghindari korupsi ya nepotisme. Pasti. Nah, teknologi hari ini sudah sangat-sangat memungkinkan untuk itu. Jadi terima kasih Abang ngomong gini, ini sesuai dengan apa yang kira-kira yang kita bayangkan Bang ya. Kita juga pengen bikin sebuah sebuah platform sehingga keterbukaan itu bisa jadi inilah. Bang, satu, menurut Bang Mulya, kenapa kita kan ini mau akan ada pilkada serentak.
kebetulan ada satu hal ini nanti saya juga mau tanya nih keputusan MK yang kemarin ya. Tetapi sebelum ini gitu ya, sepertinya masyarakat juga adem-adem aja. Itu yang ribut itu adalah para penguasa yang mau menjaga networknya ini gitu ya Bang. Ini kan sebetulnya sudah sangat terang benderang sebetulnya menunjukkan kepada kita keterlibatan publik dalam urusan negara ini sangat rendah mungkin ya Bang. Termasuk juga kemarin waktu Pilpres lah Abang juga sempat mengajukan gugatan dan sebagainya gitu loh. Ini terutama bagi para pemimpin-pemimpin lah, baik itu di DPR, di partai politik dan sebagainya. Apakah hal seperti ini tidak disadari Bang sebagai sesuatu yang sangat mencemaskan gitu loh? Kalau dikatakan tidak disadari menurut saya juga enggak ya. Semua tahu bahwa Indonesia ini negara hukum itu. Tapi negara hukum yang seperti apa? Kalau saya melihat negara hukum yang dysfunctional negara hukum. Dysfunction. Ya, ini yang kita punya sekarang. Kalau negara hukum itu functional, nggak ada tuh putusan MK nomor 90 yang mengubah norma hukum mengenai calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan MK nomor 90 itu mengobrak-abrik norma hukum dan norma konstitusional sehingga orang seperti Gibran, Raka Buming Raka itu bisa mendapat karpet merah. Ya, saya tidak punya persoalan personal dengan Gibran, tidak punya persoalan personal dengan Jokowi misalnya. Karena siapapun punya hak untuk maju. Tapi kan ada proses hukum, proses konstitusional yang mesti dilalui gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk seseorang tiba-tiba jadi capres atau cawapres. Ada prosesnya gitu. Kita kan dari dulu nggak mau ada instant leaders. Nggak mau ada karbitan gitu. Kalau orang nggak punya CV, kita serahkan tugas yang begitu besar, negara ini mau dibawa kemana gitu. Nah kemarin ketika ada putusan MK mengenai pilkada, saya mula-mula menduga, oke lah, MK ini sudah beberapa kali melakukan blunder konstitusional. Putusan MK yang kemarin itu yang membolehkan partai politik yang tidak memiliki threshold untuk mencalonkan, bisa mencalonkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana penghitungannya itu nanti akan dilihat persentase dari jumlah penduduk. Nah, ada kelas-kelasnya. Jakarta itu 6 juta sampai 12 juta penduduk, jadi itu mesti memenuhi 7,5% ya dukungan dari mereka yang ada dalam DPT. Baguslah putusan itu. Dia tidak membiarkan kotak kosong menjadi pesaing dari mereka yang maju sebagai cagup misalnya. Ini kan menghidupkan kembali asa demokrasi gitu. Mana ada demokrasi yang berhadapan dengan kotak kosong misalnya, atau dengan calon yang direkayasa misalnya. Jadi buat saya putusan itu oke lah, kalau disebut membayar kesalahannya oke, tapi paling tidak dia memberikan sedikit harapan. There's a light at the end of the tunnel. Ya. Nah itu yang terjadi. Nah, satu lagi tuh soal batas usia. Ya batas usia. Batas usia yang 30 tahun itu dalam putusan Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu dikatakan dihitung kapan? Daftar. Dihitung pada saat pelantikan. Di mana ada persyaratan untuk menjadi cagup atau cabub itu, batas usia dihitung pada saat pelantikan gitu. Jadi kalau misalnya anak saya umurnya masih 20 tahun bisa aja mendaftar. Nah kalau dia menang kapan dilantiknya? Dia nggak akan dilantik-lantik karena umurnya masih jauh, nggak sampai 30 tahun misalnya ya kan. Jadi silly menurut saya, ya kan sangat-sangat aneh lah. Nah Mahkamah Agung mencoba mengembalikan gitu norma itu sesuai dengan terjemahannya, sesuai dengan tafsirnya. Jadi it has nothing to do with Kaisang, it has nothing to do with Gibran dengan yang lain. Ini Mahkamah Agung kembali sebagai the guardian of the constitutions, penjaga konstitusi. Nah dia mengembalikan norma itu. Nah kita seharusnya oke lah, punya harapan gitu. Tapi apa yang kita baca di media sosial kemarin dan media hari ini, tiba-tiba balik beberapa jam saja setelah putusan MK ya, mengundang rapat balik, ya kan? Dan itu maraton hari ini untuk membahas putusan MK dan katanya akan mengubah undang-undang pilkada. Jadi putusan MK ini akan ditelikung kembali dengan melakukan revisi undang-undang MK, ya tetap mewajibkan, ya kan? Threshold ya yang kemarin itu diperlakukan. Ya buat saya sih pikirannya kan
kita mesti menang. Jadi mensreanya, ya, niatnya itu harus menang. Harus menang. Bukannya harus menjaga marwah demokrasi, membangun demokrasi, atau menegakkan hukum. Enggak seperti itu. Jadi saya nggak tahu, makanya saya tuh orang yang semakin lama semakin kecewa gitu, ya, dalam menghadapi apa yang terjadi sekarang ini. Bang, sorry saya potong. Anggaplah misalnya benar itu balik itu lagi berusaha untuk menelikung keputusan MK yang kemarin dengan mengubah undang-undang hari ini. Pilkada. Nah, untuk mengantisipasi itu apalagi yang bisa dilakukan, Bang? Apakah harus nuntut lagi mengajukan keberatan lagi ke MK lagi dengan undang-undang yang baru? Andai kata dia lakukan lah itu. Ya pasti akan ada yang melakukan judicial review. Sebetulnya kan juga judicial review mengenai putusan MK yang kemarin, ya, itu yang mengajukan kan Partai Gelora dan Partai Buruh, ya. Dua partai yang mungkin nggak menduga akan ada putusan ini. Partai Gelora sini sudah bergabung dalam KIM, ya, Koalisi Indonesia Maju Plus itu. Ya, kita juga lihat Partai Keadilan Sejahtera yang seharusnya kalau dia sabar, tidak usah bergabung cepat-cepat, dia bisa mengajukan calonnya sendiri kok. Betul. Ya, makanya. Tapi sekarang dia udah gabung ke sana. Udah gabung di sana. Jadi seharusnya demokrasi bisa lebih hidup kalau mereka lebih sabar. Jadi gini, Bang, saya melihat fenomena main-main, saya bilang fenomena main-main ini juga terjadi ketika MK memutuskan untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dia batalkan, dia larang segala macam. Dia kasih waktu lah untuk memperbaiki. Lalu dikeluarkan Perpu, jalan lagi, gitu kan? Perpunya lalu diundang-undangkan lagi. Yang isinya kurang lebih sama lah dengan itu. Ada sedikit perubahan-perubahan. Nah, pembahasan esensial dari persoalannya itu tidak pernah berlangsung dengan intensif. Termasuk juga ini sekarang ini, ya. Kalau misalnya dia buru-buru untuk membuat undang-undang, katakanlah baliknya, merevisi dan sebagainya, kan tidak ada pembahasan esensi daripada pembatalan si MK ini. Nah, gini, kalau menurut undang-undangnya, kalau kita ingin melahirkan satu undang-undang, termasuk revisi terhadap undang-undang yang existing, itu ada naskah akademiknya. Itu dia. Ya. Jadi naskah akademik ini kapan dibuat? Betul. Nah, kedua, mesti ada sosialisasi, partisipasi publik. Ya. Mereka ini melakukan revisi undang-undang pilkada, tujuannya untuk mengamankan pilkada yang sekarang ini, di mana calonnya mereka ya sudah dipastikan akan menang, karena akan jadi calon tunggal. Atau calon yang hanya berhadapan dengan calon independen yang itu juga sudah dipersoalkan karena membajak banyak nama-nama tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Ya. Nah, jadi ini kan kita bicara periode 1 minggu. 1 minggu melahirkan undang-undang seperti itu obvious gitu. Prosesnya betul-betul di-bypass habis-habisan. Jadi jangan main api gitu. Ya kalau buat saya sih ya, jangan main api karena menurut saya itu sangat berbahaya gitu. Kenapa nekat, Bang, ya untuk main api? Ini seperti nekat ini main apinya. Apa karena publik cuek gitu, bukan cuek ya, tidak terlalu peduli atau gimana? Saya kasih publik tidak cuek. Publik ini sedang memendam kemarahannya dalam diam gitu. Tapi semua orang tahu bahwa apa yang terjadi, praktek ketatanegaraan yang terjadi itu udah menyimpang dalam banyak hal. Jadi ini cuma soal waktu gitu. Ya. Nah, akal sehat kita itu betul-betul diinjak-injak ya dengan berbagai peristiwa yang terjadi sekarang ini. Nah, jadi kalau ditanyakan kenapa nekat? Kalau saya sih melihat ya ada perasaan insecurity. Insecurity yang ya bisa dibaca lah dengan mudah ya. Kenapa ini mesti dilakukan cepat? Karena bulan Oktober itu kan ada pergantian kekuasaan. Ya. Prabowo akan jadi presiden, dilantik. Nah, apakah Prabowo akan menjalankan semua program yang sudah dijalankan sekarang ini? Apakah Prabowo tidak ingin ya kan melakukan sesuatu yang bisa menjadi legasinya dia untuk Indonesia yang lebih baik? Nah, ini pertanyaan yang valid sebetulnya. Saya
kenal Prabowo sejak dulu, saya kenal orang tuanya, Profesor Sumitro. Saya tahu Prabowo itu orang yang berpendidikan, orang yang hidup di luar negeri cukup lama, dan dia terekspos dengan values gitu. Apakah itu demokrasi, apakah itu human rights, apakah rule of law, dan sebagainya itu. Jadi dia bukan someone yang datang dengan pengalaman yang blank. Enggak. Ya, jadi dia mungkin mikir, saya ini kan juga mesti berbuat sesuatu untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Sama seperti Habibie dulu. Habibie ketika menggantikan Soeharto pada tahun 1999, termasuk saya tidak setuju dengan Habibie. Karena saya merasa Habibie dengan Soeharto mesti turun diganti. Tapi kan sistem ketatanegaraan kita nggak memungkinkan itu. Wakil presiden harus menjadi presiden. Ketika presidennya berhalangan atau mengundurkan diri, jadilah Habibie. Orang tidak punya ekspektasi apapun. Tapi at the end, dia merintis, membangun fondasi untuk reformasi. Dia memberikan kebebasan pers. Betul. Dia membuat pemilihan umum. Dia merintis perubahan Undang-Undang Dasar 45. Dia juga mulai membicarakan mengenai KPPU, mengenai KPK, dan sebagainya. Dan dia menurut saya meletakkan fondasi untuk reformasi itu. Jadi kenapa? Karena itu orang punya pendidikan. Itu orang juga merasa, I have something to prove. Nah, Prabowo juga bisa begitu. Nah, orang bisa mengatakan, dia punya masa lalu yang gelap. Dia punya ini, oke. Tapi at the same time, dia punya juga pendidikan, punya exposure internasional. Nah, saya ingin bersikap fair dan objektif. Udahlah, dia presiden. Apapun alasannya, apapun ketidaksetujuan berbagai pihak tentang dia, tapi the fact of the matter is he is a president. I'm giving him benefit of the doubt. Oke. Kalau saya, ya udahlah, saya bukan pendukungnya Prabowo, tapi ya saya ingin Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia lebih adil, itu aja. Oke, Bang, last question. Tadi Abang menyinggung soal dysfunction negara hukum. Kira-kira garis besar mungkin gagasan apa yang bisa ditawarkan supaya menjadi functional lagi, supaya jangan dysfunction lagi. Kan kita tidak kepingin dysfunction itu terus-menerus ya dibiarkan gitu, Bang ya. Oke. Secara teoretik ada 3 hal. Satu, kita bicara mengenai institusionalisasi hukum. Satu. Kedua, substansi hukum. Ketiga, budaya hukum. Nah, 3 ini mesti diperbaiki. Ya, legal institutions, legal structures ini sedang diobok-obok. Ya, kita melihat presiden merevisi undang-undang KPK, kemudian juga undang-undang MK, dan presiden seolah-olah merasa dia bisa memerintah APH. Dalam pemberitaan, dalam rumor politik, dalam pembicaraan di kedai kopi, semua orang bicara mengenai kriminalisasi jabat. Semua orang bicara mengenai bagaimana aparat penegak hukum sudah kehilangan independensinya, kemandiriannya. Nah, banyak hal yang mesti dilakukan untuk ini. Ya, jadi ini pekerjaan rumah pertama. Ya. Kedua, legal substance. Tadi kita bicara mengenai undang-undang cipta kerja. Saya termasuk orang yang tidak terlibat karena saya di Norwegia waktu itu. Tapi jelas itu tidak mengundang partisipasi publik yang memadai. Ya. Nah, undang-undang cipta kerja itu sendiri kenapa menjadi semacam omnibus law? Kalau buat saya tuh tidak setuju dengan omnibus law. Oke. Kenapa? Karena undang-undang ini kan diciptakan untuk mengakomodasi kepentingan pemodal. Nah, dengan mengumpulkan sekian banyak pasal-pasal dari berbagai undang-undang dimasukkan di sini dengan formulasi yang baru. Nah, undang-undang yang lama, kecuali pasal-pasalnya yang dibatalkan, itu tetap berlaku. Sebab ini kenapa tidak setiap undang-undangnya aja diamendir, direvisi? Kenapa bisa dibikin omnibus law? Jadi ada dualisme. Orang melihat omnibus law, tapi juga mesti melihat undang-undang yang lain. Karena tidak semua diatur dalam omnibus law ini. Jadi ya kita yang jadi lawyer itu bingung. Pada satu sisi ngelihat omnibus law,
Tapi karena omnibus law-nya tidak lengkap, misalnya mengenai pertambangan di situ. Oke, ada beberapa pasal. Loh kita mesti lihat lagi undang-undang yang itu yang undang-undang yang existing itu. Sama dengan peraturan mengenai employment tenaga kerja. Lihat lagi undang-undang tenaga kerja. Nah saya dari dulu nggak setuju tuh. Ini konsep jalan pintas yang ya menimbulkan kekacauan tertib hukum. Kalau menurut saya. Nah ketiga budaya hukum, ya legal culture. Nah budaya hukum itu juga ini pekerjaannya tidak semata-mata pemerintah, tapi juga partai politik, LSM ya, dunia usaha, masyarakat. Ya masyarakat itu mesti membangun ya satu legal compliance culture. Ya. Tapi kan culture itu hanya bisa dibangun kalau pemerintah juga menunjukkan dirinya sebagai institusi atau aparat yang legal compliance. Gitu. Kalau dia tidak compliance ya sama aja masyarakat juga tidak. Nah 3 hal ini yang paling tidak ya, secara teoritis yang mesti dikerjakan. Ya kalau kita ingin membuat negara hukum itu fungsional. Ya. Tapi agak absurd Bang ya ketika tiba-tiba ormas jadi dapat itu kita ngomong kejauhan tapi di sini mundurnya terlalu jauh kalau menurut saya ormas terkait dengan izin tambang itu ya Bang. Ya, Oke lah, las itu mungkin Bang. Pendapat Abang gimana itu? Saya udah menyatakan pendapat sih pada beberapa kesempatan soal ini. Saya kita kembalilah kepada hitoh kita sendiri. Ya, NU kembali aja kepada hitohnya dia apa ya. Bisnis ya dan politik itu memberi banyak sekali peluang ya, untuk korupsi. Makanya Lord Acton kan mengatakan power tends to corrupt. Ya. Nah orang yang punya tambang itu akan punya kuasa. Godaannya akan makin banyak. Ya, dia urusan umat aja lah, ya, urusan agama, urusan kesolehan ya. Jadi saya nggak ngerti lah, tapi kalau soal seperti ini, mula-mula saya berharap Muhammadiyah tidak ya, tapi ternyata ya Muhammadiyah juga terima. Saya ini orang begini loh. Waktu saya 5 tahun di Norwegia sebagai duta besar, saya memperjuangkan NU dan Muhammadiyah untuk mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Belum pernah ada orang Indonesia atau organisasi yang mendapatkan Nobel. Filipina sudah, India sudah, Jepang sudah, Myanmar sudah, Indonesia enggak. Ya. Bangladesh saja sudah ya? Apa? Bangladesh saja sudah. Jadi menurut saya NU dan Muhammadiyah itu pantas untuk dapat Nobel perdamaian. Karena Indonesia ini satu, Indonesia utuh. Karena NU dan Muhammadiyah. Bukan karena TNI, bukan karena Polri. Saya nggak menafikan jasa mereka, tapi pertama-tama dan terutama NU dan Muhammadiyah adalah pilar kemajemukan bangsa. Yang penting, yang instrumental. Islam Indonesia, kalau dia kacau seperti di Timur Tengah, ASEAN ini akan kacau. Jadi efeknya terhadap keamanan, stabilitas regional, terhadap geopolitik lokal, itu akan sangat signifikan. Keberhasilan NU dan Muhammadiyah menjaga kemajemukan ini, menampilkan Islam Indonesia yang oke, Islamnya demokratis, Islamnya juga toleran, ya, Islamnya juga mengakomodasi gender, segala. Ini model Islam yang tidak sama dengan Islam di Timur Tengah, yang penuh dengan bom, penuh dengan violence. Ini yang saya usulkan kepada Nobel Committee. Saya bicara juga dengan Raja Norwegia mengenai hal ini. Coba lihat Indonesia, gitu. 280 juta, 17.000 pulau, sangat majemuk dengan adat istiadatnya, tapi bisa ya dalam tanda kutip stabil dan united. Nah Islamnya tidak, ya ada sih yang ngebom 1-2, tapi itu kan sempalan. Ya. Jadi menurut saya kalau bicara mengenai NU dan Muhammadiyah, saya bicara tentang itu, bukan bicara tentang tambang. Abang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini diskusi yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira soal gagasan supaya negara hukum kita fungsional kembali, itu perlu digali dan dikembangkan lebih lanjut ya Bang ya. Yuk, terima kasih banyak. Ada pesan Bang untuk adik-adik kita terutama? Ya, jangan lelah mencintai Indonesia, itu aja.